Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Hardguard AI, yaitu sistem deteksi dini risiko serangan jantung berbasis web menggunakan algoritma random forest. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Vanessa Zaranggiu dengan NIM F521240036. Kemudian ada teman saya, Leikal Syawalano Eka Widodo dengan NIM F521240039. Dan ada teman saya lagi yaitu Soleha dengan NIM F521240045. Nah, perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak pengaruh dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah artificial intelligence dan machine learning yang mampu membantu proses analisis data secara lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kasus terjadi karena keterlambatan deteksi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko yang dimiliki. Melihat kondisi tersebut, kami memanfaatkan teknologi machine learning untuk membantu proses deteksi dini risiko penyakit jantung melalui sebuah sistem berbasis web yang kami beri nama Hardguard AI. Sistem ini dirancang untuk membantu memprediksi risiko serangan jantung berdasarkan data kesehatan pasien menggunakan algoritma random forest. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin kami selesaikan, yaitu yang pertama, bagaimana sih membangun sistem deteksi dini risiko serangan jantung berbasis web, kemudian bagaimana penerapan algoritma random forest dalam proses prediksi, dan yang terakhir yaitu bagaimana performa model dalam melakukan klasifikasi risiko penyakit jantung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, membangun sistem berbasis web untuk membantu deteksi dini risiko penyakit jantung, kemudian mengimplementasikan algoritma random forest dalam klasifikasi data kesehatan pasien, dan yang ketiga yaitu menganalisis performa model berdasarkan hasil evaluasi machine learning. Sebelum masuk ke tahap implementasi sistem, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama ada data science. Data science ini merupakan bidang ilmu yang menggabungkan statistika, matematika, dan teknologi untuk mengolah data menjadi informasi berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan sistem belajar dari data secara otomatis tanpa diprogram secara berulang. Melalui machine learning, sistem dapat mengenali pola data kesehatan pasien dan menghasilkan prediksi risiko penyakit jantung secara otomatis. Kemudian, objek utama dalam penelitian ini adalah penyakit jantung. Nah, untuk melakukan proses prediksi, penelitian ini menggunakan algoritma random forest. Random forest merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Setiap pohon keputusan akan melakukan prediksi secara independen. Kemudian hasil akhirnya ditentukan melalui voting mayoritas. Algoritma ini kami pilih karena memiliki akurasi yang baik serta mampu mengurangi risiko overfitting pada data medis. Nah, kemudian pada penelitian ini digunakan metode CRISP-DM sebagai tahapan dalam proses data science dan machine learning. Tahap pertama yaitu business understanding, yaitu memahami permasalahan tingginya risiko penyakit jantung dan menentukan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah data understanding, yaitu mengumpulkan data dan memahami dataset penyakit jantung yang telah diperoleh. Kemudian ada data preparation. Nah, di sini dilakukan pre-processing data seperti seleksi atribut, pembersihan data, dan pembagian data training serta testing. Selanjutnya yaitu modeling. Nah, di sini kita menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi dan prediksi risiko penyakit jantung. Kemudian dilakukan evaluation menggunakan akurasi, confusion matrix, ROC, dan AUC untuk mengukur performa model. Tahap terakhir yaitu deployment, di mana model diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web menggunakan Streamlit agar dapat digunakan secara interaktif dan real-time. Kemudian, setelah menentukan metode dan algoritma yang digunakan, tahap selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Pada penelitian ini, data diperoleh dari dataset sekunder yang berasal dari platform Kaggle dengan nama dataset yaitu
Heart Attack Prediction Indonesia. Dataset tersebut berisi berbagai data kesehatan pasien yang digunakan untuk memprediksi risiko serangan jantung. Beberapa atribut yang digunakan yaitu ada usia, kemudian tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, riwayat hipertensi, dan riwayat penyakit jantung. Nah, data tersebut kemudian digunakan pada proses preprocessing, pelatihan model, pengujian model, hingga evaluasi performa algoritma random forest. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem yang digunakan pada proyek prediksi risiko penyakit jantung ini. Pada proyek ini, pengembangan sistem menggunakan pendekatan data science dengan memanfaatkan Python, RapidMiner, dan Streamlit sebagai teknologi utama. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam proses pengolahan data dan pembangunan model machine learning. Library Pandas digunakan untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, dan scikit-learn digunakan untuk implementasi algoritma random forest. Selain itu, Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka website interaktif. Sedangkan RapidMiner digunakan untuk membangun proses data mining dan validasi model secara visual. Pada pengembangan sistem ini juga digunakan pendekatan pipeline data science. Pipeline merupakan alur kerja terstruktur yang menghubungkan proses pre-processing data, transformasi data, pemodelan, hingga evaluasi model ke dalam satu proses yang sistematis. Dengan pipeline ini, proses pengolahan data dapat berjalan lebih konsisten, efisien, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam analisis data. Selanjutnya kita masuk pada tahap analisis kebutuhan sistem atau requirement analysis. Pada tahap ini, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu user requirements dan system requirements. Pada user requirements, sistem dirancang agar memiliki tampilan yang user-friendly, sehingga mudah digunakan oleh pengguna umum maupun tenaga medis. Pengguna dapat melakukan input data kesehatan dengan mudah, memperoleh hasil prediksi secara cepat dan akurat, serta memahami hasil analisis dengan lebih sederhana melalui tampilan presentase, risiko, dan status diagnosa. Sedangkan pada sistem requirements, sistem membutuhkan beberapa tools dan library pendukung agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama, yaitu menggunakan library Pandas dan NumPy, kemudian ada scikit-learn. Selain itu, Streamlit digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web dan RapidMiner digunakan untuk proses visualisasi data mining secara validasi model. Setelah analisis kebutuhan selesai, tahap berikutnya adalah perancangan arsitektur sistem. Sistem hardware AI dibangun menggunakan arsitektur berbasis web yang terdiri dari front-end, back-end, model machine learning, dan database. Pada bagian front-end, Streamlit digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna, sehingga pengguna dapat melakukan input data kesehatan secara langsung melalui website. Kemudian pada bagian backend, data yang dimasukkan pengguna akan diproses menggunakan Pandas dan diteruskan ke model random forest yang telah disimpan dalam file Heart Attack Pipeline PKL. Model tersebut juga menggunakan database SQLite untuk menyimpan riwayat diagnosa pasien sehingga hasil prediksi dapat ditampilkan kembali pada halaman riwayat pasien. Dengan arsitektur ini, seluruh proses mulai dari input data, analisis machine learning, hingga penyimpanan data dapat berjalan secara terintegrasi. Selanjutnya masuk pada bagian flowchart atau diagram alur sistem. Pada flowchart, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi Hardware AI. Setelah aplikasi dijalankan, pengguna diarahkan menuju halaman form diagnosa medis untuk memasukkan data kesehatan pasien seperti usia, kadar kolesterol, gula darah puasa, status merokok, hipertensi, diabetes, obesitas, dan riwayat serangan jantung sebelumnya. Setelah seluruh data diinput, pengguna menekan tombol mulai analisis. Sistem kemudian melakukan pre-processing data untuk menyesuaikan format data dengan kebutuhan model machine learning. Setelah itu, data diproses menggunakan algoritma random forest untuk menentukan tingkat resiko penyakit jantung. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam bentuk presentasi risiko dan status diagnosa, yaitu risiko tinggi atau risiko rendah. Selain ditampilkan kepada pengguna, hasil diagnosa juga otomatis disimpan ke dalam database SQLite sebagai riwayat pasien. Nah, untuk penjelasan DFD akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram flow data dari yang level 0.
Jadi pada gambar dev di level 0 ini, sistem hardware AI digambarkan secara umum sebagai satu proses utama, yaitu sistem hardware AI yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan data klinis pasien ke dalam sistem. Data tersebut kemudian diproses untuk menghasilkan hasil diagnosa beserta nilai probabilitas risiko penyakit jantung. Selain memprediksi, pengguna juga dapat melihat riwayat diagnosa serta menghapus data riwayat yang tersimpan di dalam sistem. Setelah proses penghapusan dilakukan, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data berhasil dihapus. DFD level 0 ini menunjukkan hubungan utama antara pengguna dan sistem secara keseluruhan sebelum dijabarkan lebih detail pada level berikutnya. Selanjutnya pada level 1, proses utama sistem dipecah menjadi beberapa proses yang lebih detail. Proses pertama yaitu penerimaan input. Pada tahap ini, pengguna memasukkan data parameter klinis seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan data kesehatan lainnya. Kemudian data yang telah diterima akan diteruskan ke proses kedua yaitu analisis machine learning. Pada tahap ini, algoritma random forest melakukan analisis terhadap data pasien untuk menghasilkan prediksi risiko penyakit jantung beserta probabilitasnya. Setelah proses prediksi selesai, hasil data pasien akan diteruskan ke proses manajemen riwayat. Bagian ini bertugas menyimpan hasil diagnosa ke dalam database riwayat serta menampilkan riwayat diagnosa ketika diminta oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan penghapusan seluruh data riwayat yang tersimpan di database melalui proses manajemen riwayat. Nah, DFD level 1 ini memperlihatkan alur data yang lebih rinci mulai dari input pengguna, proses analisis machine learning, hingga pengelolaan database riwayat. Nah, yang terakhir pada use case diagram, ini dijelaskan interaksi antara pengguna dengan sistem hardware AI. Pengguna punya dapat melakukan beberapa fungsi utama dalam sistem, yaitu memasukkan data medis, melakukan analisis prediksi, melihat tabel database riwayat, serta menghapus seluruh riwayat data. Pada proses analisis prediksi, sistem memiliki hubungan include dengan fitur melihat hasil diagnosa dan menyimpan riwayat otomatis. Artinya, ketika pengguna melakukan prediksi, sistem secara otomatis akan menampilkan hasil diagnosa sekaligus menyimpan hasil tersebut ke dalam database riwayat. Diagram use case ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi langsung dengan fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem hardware AI. Nah, Selanjutnya kita masuk ke implementasi rapid manner. Bisa kita lihat di sini ada alur pipeline, dimulai dari input dataset, seleksi dan preprocessing data, penentuan label klasifikasi, kemudian ada pembagian data training dan testing, hingga pemilihan model seperti random forest classifier, dan yang terakhir itu ada evaluasi model. Untuk lebih detail atau lebih teknisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari rapid miner. Nah, pertama itu kita menggunakan operator read.csv untuk mengimpor datasetnya. Nah, di sini kita menggunakan dataset Heart Attack Prediction Indonesia. Nah, lalu kita klik next. Next, setelah datanya terload, langkah selanjutnya kita bisa finish. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita memilih atribut yang kita gunakan untuk membangun model ini. Nah, di sini kita menggunakan operator select attribute, lalu kita memilih atribut-atribut apa saja yang akan kita gunakan untuk membangun model ini. Ini kita menggunakan age hingga smoking status. Nah, jika sudah, selanjutnya kita menggunakan operator set role, di mana di sini kita itu akan memberitahu label targetnya, yang mana kolom mana yang akan menjadi target prediksi dari model machine learning-nya. Di sini kita memilih kolom heart attack sebagai label. Nah, jika sudah, selanjutnya kita menggunakan operator numerical to binominal. Fungsinya, jadi algoritma klasifikasi itu membutuhkan target yang bersifat iya atau tidak. Nah, jadi numerical to binominal ini itu gunanya untuk mengubah angka 0 dan 1 itu menjadi true atau false. Nah, di sini kita setting parameternya, atribut filternya menjadi single karena kita hanya ingin mengubah value dari kolom heart attack. Nah,
Apabila sudah, selanjutnya kita masuk ke operator nominal to numerical. Nah, fungsinya itu yaitu kita ingin melakukan yang namanya preprocessing di sini. Kita mentransformasi data-data teks itu menjadi angka. Nah, di sini kita menggunakan dummy coding. Nah, apabila semua data sudah menjadi numerical, selanjutnya yaitu kita melakukan normalize. Nah, di sini kita menggunakan metode Z transform. Nah, ini sama seperti standar scalar di Python, di mana kita ingin menyamakan skalanya dari angka-angka yang besar itu menjadi angka yang mendekati rata-rata 0 dan 1. Nah, selanjutnya itu di sini kita menggunakan operator split data untuk membagi data train dan juga data testnya. Di sini kita menggunakan rasio 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Untuk local random seed-nya itu 42, ini sama seperti random stat di Python. Nah, selanjutnya jika sudah dibagi datanya untuk data testing, untuk data training itu yang 80% masuk ke random stat. Nah, untuk yang testingnya itu akan masuk ke apply model. Jadi untuk operator atau parameter yang kita atur di random stat itu number of tree-nya atau banyak pohon keputusan yang akan dihasilkan oleh random stat itu adalah 200 pohon dan maksimal kedalamannya itu 15. Untuk kriterianya kita gunakan Gini index. Nah, apabila model sudah di training, model kita sudah jadi melalui operator random forest ini, lalu saatnya kita menguji model yang sudah jadi tadi menggunakan apply model, di mana di sini kita menggunakan data testing 20% masuk ke apply model dan model yang sudah di training tadi juga masuk ke dalam apply model. Nah, di sini kita menguji akurasi dari modelnya. Kita menggunakan operator performance untuk melihat akurasi, recall, false positif, false negatif, yaitu nanti akan menampilkan confusion matrixnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah hasil evaluasi model menggunakan confusion metric. Confusion metric digunakan untuk mengetahui seberapa baik model random forest dalam melakukan klasifikasi resiko penyakit jantung berdasarkan data uji. Pada hasil pengujian, model memperoleh tingkat akurasi sebesar 73,66%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan cukup baik terhadap data pasien. Di dalam confusion matrix terdapat 4 komponen utama, yaitu true negative, true positif, false positif, dan false negatif. Komponen pertama adalah true negatif atau TN dengan jumlah 15.650 data, artinya model berhasil mengenali pasien yang memang tidak memiliki resiko penyakit jantung dan mengklasifikasikannya dengan benar sebagai kategori aman atau resiko rendah. Nilai ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali pasien sehat. Komponen kedua adalah true positif atau TP dengan jumlah 7.679 data. Artinya, model berhasil mendeteksi pasien yang memang memiliki resiko penyakit jantung dan mengklasifikasikannya dengan benar sebagai resiko tinggi. Nilai ini penting karena menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi pasien yang benar-benar membutuhkan perhatian medis lebih lanjut. Selanjutnya adalah false positif atau FP dengan jumlah 3.321 data. Kondisi ini terjadi ketika model memprediksi pasien memiliki resiko penyakit jantung, padahal sebenarnya pasien tersebut tidak beresiko. Kesalahan ini sering disebut sebagai alarm palsu. Dalam konteks kesehatan, kesalahan tipe ini masih dapat ditoleransi karena lebih baik sistem memberikan peringatan lebih awal dibandingkan gagal mendeteksi pasien beresiko. Kemudian komponen terakhir adalah false negatif atau FN dengan jumlah 5.021 data. Kondisi ini terjadi ketika pasien sebenarnya memiliki resiko penyakit jantung tetapi model mengklasifikasikannya sebagai aman atau resiko rendah. Kesalahan ini menjadi perhatian penting karena dapat menyebabkan pasien berisiko tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, nilai false negatif perlu diminimalkan agar sistem dapat lebih optimal dalam mendukung deteksi dini penyakit jantung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi kode Python di Google Colabs. Pertama, kita itu mengimport semua library yang kita perlu gunakan. Selanjutnya di sini kita
meloading data yang akan kita gunakan. Untuk path-nya itu ada di sini, content, drive, my drive, dataset. Nah, dataset yang kita gunakan yaitu Hartatek Prediction Indonesia. Nah, kita masukkan ke pandas tadi agar datasetnya dapat dibaca, lalu kita memanggil 5 baris pertama dari datasetnya untuk melihat isi dataset awal. Nah, selanjutnya ini juga sama seperti tadi, kita ingin melihat isi dari datasetnya. Itu ada apa saja, ada umur hingga tabel targetnya yaitu Hartatek. Nah, selanjutnya di sini kita melihat informasi umum dari datasetnya menggunakan fungsi info. Sini kita bisa melihat data-data non-nullnya, di mana jumlah datasetnya itu ada 158.355. Ternyata ada dataset yang berisi missing value, itu ada di alcohol consumption. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan eksplorasi data analisis. Kita ingin melihat distribusi dari datanya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang berlabel 0 atau yang tidak terkena serangan jantung itu ada lebih dari 80.000, sementara yang terkena serangan jantung di dataset ini itu ada sekitar 60.000 lebih. Nah, selanjutnya di sini kita melihat grafik distribusi usia berdasarkan resiko jantung. Jadi kalau kita lihat di sini yang banyak terkena serangan jantung itu sekitar ada 7.500 orang itu ada di rentang usia 50 ke atas. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan preprocessing data. Di sini kita memilih fitur-fitur apa saja yang akan kita gunakan. Itu ada previous heart disease sampai fasting blood sugar. Kita bagi datasetnya, yang X itu sebagai data training nantinya, dan yang Y ini menjadi data targetnya. Nah, lalu di sini kita mengidentifikasi tipe kolomnya. Kita mengambil semua kolom yang berisi number. Fungsinya di sini nanti kita akan melakukan standarisasi. Nah, lalu yang ini kita memisahkan kategorikal. Itu kita ambil yang objek tadi. Selanjutnya kita lakukan yang namanya encoding. Kita ubah semua data-data yang kategorikal tadi itu menggunakan one hot encoder untuk mengubah data-data objek tadi menjadi data number. Lalu di sini data-data number kita standarisasi menggunakan standar scaler. Nah, lalu di sini kita membagi datasetnya jadi 20% untuk data uji dan 80% sisanya itu sebagai data testing atau data latih, maksud saya data training. Nah, lalu kita atur random state-nya sebagai 42. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data berhasil dibagi, ada 126.684 baris untuk data training dan 31.671 baris untuk pengujian. Nah, lalu di sini kita mengatur parameter pipeline-nya. Kita atur parameter dari model kita yaitu random forest, di mana kita menggunakan classifier dari random forest. Lalu kita panggil data yang sudah di preprocess tadi. Nah, untuk n estimator atau banyak pohon keputusannya itu kita atur sebagai 200. Kedalaman dari setiap pohon keputusan itu ada 15. Nah, lalu di sini kita atur juga class weight-nya sebagai balance agar data yang tadi terlalu timpang antara data yang labelnya 1 dan yang labelnya 0 ini terlalu timpang tadi, seperti itu bisa lihat di sini ternyata terlalu banyak data yang 0, itu kita gunakan yang namanya class weight balance agar data yang timpang tadi itu menjadi seimbang. Nah, lalu di sini setelah model berhasil dilatih, kita ingin melihat atau mengevaluasi hasil kerja dari modelnya. Di sini kita panggil model pipeline tadi, lalu kita predik menggunakan data testnya. Nah, untuk laporan klasifikasinya kita bisa lihat di sini ternyata untuk akurasinya itu berbeda dengan hasil dari RapidMiner tadi yang 31%. Ternyata di Python untuk hasil model akurasinya itu ada 71%,94%. Selesai 71,94%. Nah, lalu di sini kita ingin melihat visualisasi dari hasil evaluasinya. Nah, di confusion metric kita bisa lihat di sini bahwa data aktual yang tidak beresiko dan berhasil diprediksi tidak beresiko ada 13.815. Lalu data aktual yang beresiko diprediksi beresiko itu ada 8.968. Nah, di sini walaupun masih ada data yang diprediksi itu salah atau tidak sesuai, tapi di sini lebih banyak yang berhasil diprediksi dan nilai recall-nya atau kemampuan mengingat dari model kita itu ada di angka 73%. Nah, ini berbeda dari yang di RapidMiner tadi hanya 60%.
Lalu kita ingin melihat fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam prediksinya. Ternyata ada previous heart disease atau pasien sebelumnya itu pernah terkena serangan jantung, hipertensi, kolesterol level, umur, fasting blood sugar, diabetes, obesitas. Lalu di sini ada smoking status. Apakah sering atau tidak pernah, bahkan hanya dulu untuk melakukan yang namanya merokok. Nah, lalu di sini ada visualisasi dari kurva ROC. Nah, di sini itu kita ingin melihat seberapa mampu model kita itu untuk membedakan. Nah, untuk garis ini, garis putus-putus itu sebagai pembatas antara datanya yang true positive rate itu ke atas sini, sementara yang false positive rate itu ke bawah sini. Nah, apabila garis ini turun ke bawah sini, artinya model kita itu tidak mampu untuk membedakan yang mana pasien yang berpotensi untuk terkena serangan jantung. Tapi seperti kita lihat di sini, ternyata model kita itu cenderung melengkung ke true positive rate. Artinya model kita itu baik dalam membedakan yang mana pasien yang berpotensi untuk terkena serangan jantung, di mana nilai AUC-nya itu ada 80%. Gambar berikut menunjukkan arsitektur sistem web Heart buat AI. Proses ini dimulai dari pengguna yang memasukkan parameter klinis seperti usia, kolesterol, dan gula darah melalui antarmuka website berbasis Streamlit. Dan input tersebut kemudian dikirim ke bagian backend untuk diproses menggunakan model Machine Learning Heart Attack Pipeline (PKL). Backend akan melakukan konversi data, memanggil model Random Forest, lalu menghitung probabilitas resiko penyakit jantung. Hasil prediksi kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk presentase resiko. Selain itu, seluruh data diagnosa dan hasil prediksi juga otomatis disimpan ke dalam database SQLite sebagai riwayat pasien. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan implementasi project end-to-end dari model yang sudah kita bangun tadi. Nah, di sini kita akan menyimpan terlebih dahulu model yang sudah kita rancang tadi itu ke dalam sebuah folder di Google Drive kita. Itu saya simpan di sini di dataset hasil dengan nama heartattackpipeline.pkl. Nah, lalu kita menggunakan library joblib untuk mengambil model yang sudah kita buat tadi ke dalam pipeline. Nah, jadi kita panggil URL dari model yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan Streamlit untuk tampilan visualisasi atau front end-nya. Lalu kita menggunakan ngrok untuk tahap deployment-nya. Lalu kita juga menggunakan local tunnel. Nah, selanjutnya di sini kita panggil semua library-library yang kita butuhkan dalam membangun website project end-to-end ini. Nah, karena di project ini kita menggunakan database, khususnya SQLite, yang kita simpan dalam Google Drive, itu kita perlu masukkan terlebih dahulu path dari SQLite-nya. Itu yang kita simpan di dalam folder dataset riwayat jantung.db. Nah, fungsi ini kita gunakan untuk membangun koneksi terlebih dahulu ke database-nya. Lalu ini kita gunakan fungsi ini untuk menyimpan hasil riwayat dari pengguna yang mengecek resiko dari serangan jantungnya. Lalu untuk barisan kode ini itu untuk setup halaman dan model, di mana kita di sini mengambil model tadi itu menggunakan joblib load, itu menggunakan fungsi load model yang nanti akan dipanggil di bawah sini. Nah, ini kita panggil load model, dia akan masuk ke dalam pipeline-nya. Lalu barisan kode ini itu kita gunakan untuk menampilkan sidebar dari website end-to-end-nya. Nah, lalu ini untuk bagian konten halaman utamanya, di mana di sini untuk bagian ini itu untuk bagian di mana user menginputkan data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis serangan jantung. Lalu ini fungsi ini untuk mengubah data-data yang sudah diinput oleh user tadi menjadi data frame menggunakan fungsi pandas atau library pandas. Lalu ini untuk tampilan dari riwayat hasil analisis dari user. Nah, ini untuk tombol menghapus riwayat, lalu ini untuk menampilkan tabelnya. Nah, lalu barisan kode ini itu digunakan untuk mematikan atau merestart kita punya website. Nah, di sini kita memanggil Streamlit tadi, lalu kita gunakan ngrok tadi untuk yang namanya deployment. Nah, apabila berhasil nanti kita akan mendapatkan ngrok tunnel-nya itu sebagai link berikut ini, dimana kalau kita buka, nah ini adalah tampilan dari website end-to-end hasil dari model tadi.
Oke, baik. Di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari website yang sudah kita bangun atau project end-to-end yang sudah kita bangun. Nah, di sini user saat masuk ke halaman ini itu akan diminta untuk mengisi formulir analisis risiko jantung, di mana itu ada kolom-kolom yang perlu untuk diisi dari sisi user. Misalnya di sini akan diminta untuk mengisi usia, total kolesterol, gula darah puasa, dan status merokok. Misalnya pengguna itu merupakan orang yang aktif merokok. Jadi kita ubah di sini statusnya itu menjadi current, lalu ternyata pengguna misalnya itu sebelumnya pernah terkena serangan jantung. Nah, lalu kondisi body dari tubuh dari pengguna itu ternyata obesitas, lalu dia punya riwayat hipertensi, dan juga punya riwayat diabetes. Apabila kita mencoba untuk memulai analisis, kita akan mendapatkan hasil diagnosa bahwa pengguna itu 99% itu beresiko terkena yang namanya serangan jantung berdasarkan data-data yang sudah diinputkan oleh pengguna. Nah, kita akan mencoba kembali dan mengharapkan hasil diagnosisnya itu rendah serangan jantungnya. Nah, di sini posisinya sang pengguna itu tidak obesitas, artinya dia tubuhnya ideal, dia juga belum pernah terkena serangan jantung, lalu riwayat hipertensinya juga tidak ada, riwayat diabetes pun begitu. Lalu sang pengguna ini bukan seorang perokok aktif. Nah, apabila usianya misal kita ubah jadi usia 20 tahun. Nah, untuk kadar kolesterolnya mungkin bisa kita ubah gula darah puasa jadi 90, gula darah kolesterol 180. Nah, apabila kita mulai analisis, di sini kita mendapati bahwa seseorang dengan data-data berikut ini itu memiliki status terkena serangan jantung itu resikonya rendah dengan persentase 0,4%. Nah, lalu user atau pengguna juga bisa melihat tabel-tabel riwayat pasien yang sudah pernah melakukan analisis di yang namanya website ini. Nah, di sini kita bisa melihat waktu kapan pengguna itu melakukan analisis, lalu ada usia, lalu ada data kolesterol, gula darah, status rokok, hasil prediksi, dan probabilitas seberapa tinggi pengguna itu atau user terkena yang namanya serangan jantung. Lalu, pengguna juga bisa mendownload file CSV-nya itu melalui menu ini. Nah, jadi sekian demonstrasi project end-to-end dari kelompok kami. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan data science dan machine learning menggunakan algoritma random forest mampu membantu proses prediksi risiko penyakit jantung secara lebih cepat dan efisien. Sistem hardware AI yang telah dibangun berhasil mengolah berbagai parameter kesehatan pasien untuk menghasilkan prediksi risiko penyakit jantung dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Dalam proses pengembangannya, penggunaan Python, RapidMiner, dan Streamlit membantu proses preprocessing data, pemodelan machine learning, hingga implementasi sistem berbasis web yang dapat digunakan secara interaktif dan real-time. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa beberapa variabel seperti riwayat penyakit jantung, hipertensi, kadar kolesterol, usia, dan kadar gula darah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan risiko penyakit jantung. Dengan adanya sistem ini, proses deteksi dini dapat dilakukan dengan lebih mudah sehingga dapat membantu mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Nah, meskipun sistem telah berjalan dengan baik, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar menghasilkan performa yang lebih optimal. Pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah dataset dan menggunakan data kesehatan yang lebih beragam agar model memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, algoritma lain seperti XGBoost, Decision Tree, maupun Neural Network juga dapat digunakan sebagai perbandingan untuk memperoleh model prediksi terbaik. Dari sisi tampilan, antarmuka sistem juga dapat dikembangkan agar lebih menarik dan lebih mudah digunakan baik oleh pengguna umum maupun tenaga medis. Kedepannya, sistem ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan data kesehatan secara real-time atau perangkat medis sehingga proses pemantauan kondisi pasien dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.